Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Julian Saputra, mahasiswa Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082111333051. Nah, pada video kali ini saya membahas proyek akhir UAS saya, mata kuliah Sistem Cerdas, yaitu merancang mesin pembelajaran untuk mengenali wajah. Nah, di mana nanti hasil dari akhir proyek ini adalah berupa gambar di sebelah kanan seperti ini. Jadi program ini bisa mendeteksi wajah saya dan ada nama dan juga nilai akurasinya. Nah, berikut adalah soal UAS saya, yaitu rancanglah mesin pembelajaran untuk mengenali wajah Anda masing-masing dengan ketentuan. Satu, tidak ada batasan untuk penggunaan bahasa pemrograman, jadi di sini dibebaskan menggunakan bahasa pemrograman apa. Kemudian yang kedua, silakan menggunakan salah satu metode pembelajaran mesin yang Anda kuasai. Kemudian yang ketiga, data yang digunakan adalah data masing-masing mahasiswa, tidak diperkenankan menggunakan data orang lain. Jadi nanti saya akan men-screening wajah saya sendiri, yang mana itu nanti digunakan input untuk melatih program ini untuk memprediksi wajah saya atau mengenali wajah saya. Nah, kemudian dilaporkan dalam bentuk penjelasan metode dalam bentuk slide presentasi, kemudian demonstrasi hasil pembuatan program dalam bentuk video, kemudian diunggah di channel YouTube masing-masing. Nah, sekali lagi tujuan dari project based learning ini adalah merancang pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengenali wajah masing-masing dengan menggunakan bahasa pemrograman dan metode yang dikuasai. Nah, sebelum ke proyek saya ingin menjelaskan sedikit mengenai machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah bidang kecerdasan buatan atau bagian dari artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data untuk memahami pola atau pengetahuan. Jadi komputer tidak lagi diprogram secara eksplisit, namun dia sudah dilatih untuk memahami pola tertentu. Nah, untuk melatih komputer itu sejauh ini ada 3 jenis metode pembelajaran, yaitu yang pertama supervised learning, unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Nah, apa perbedaan dari ketiga jenis metode ini? Kalau supervised learning adalah pembelajaran yang terawasi atau dia memiliki guru, di mana input yang dilakukan itu sudah berlabel, sehingga dia hanya belajar melalui data yang diinput itu tadi. Misalkan ada sebuah gambar yang mana ini adalah gambar jeruk, gambar apel, seperti itu. Jadi ini sudah ada input yang terlabeli. Nah, sedangkan yang unsupervised learning adalah pembelajaran yang tak terawasi, di mana input di unsupervised learning ini tidak berlabel. Jadi program hanya melakukan pendekatan saja, misalnya ini gambar bebek, kemudian ada lagi gambar lain, misalnya gambar kartun Donald bebek. Oh, ini karena ciri-cirinya mirip sama dengan bebek, oh berarti ini bebek, seperti itu. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah reinforcement learning, di mana pada metode ini melibatkan interaksi antara lingkungan dan program ini menerima feedback, entah yang diprediksi itu benar atau salah, seperti itu. Nah, dalam penerapannya, machine learning ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja face recognition, di mana tugas saya ini, terus kemudian ada juga voice recognition, kemudian ada face detection, kemudian ada juga ChatGPT dan chatbot lainnya. Itu merupakan berbagai aplikasi machine learning dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, namun pada kali ini saya hanya ingin membahas mengenai face recognition, di mana karena proyek akhir UAS saya yaitu face recognition, jadi pada video ini kita berfokus pada face recognition saja, mungkin sedikit membahas tentang face detection seperti itu. Nah, jadi face recognition ini adalah salah satu aplikasi dari machine learning, di mana teknologi yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah mereka. Nah, seperti gambar yang kita lihat di kanan ini, jadi komputer ini bisa memprediksi atau mengenali wajah dari ketiga orang ini. Dia tahu mana yang Bill Gates, mana yang Steve Jobs, dan juga mana yang Elon Musk. Karena sebelumnya dia sudah dilatih, wajah Bill Gates seperti ini, wajah Steve Jobs seperti ini, kemudian wajah Elon Musk seperti ini. Sehingga dia sudah terlatih dan ketika diberikan gambar, dia bisa mengenali mana yang Bill Gates, mana yang Steve Jobs, mana yang Elon Musk, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke metode yang saya gunakan. Di sini bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Python. Kemudian metode yang digunakan adalah supervised learning. Nah, dimana seperti yang saya katakan tadi, pada supervised learning ini adalah model dilatih menggunakan pasangan data input dan label yang telah diketahui. Jadi ini sebagai contoh gambar di kanan ini, ada sebuah data input, kemudian data tersebut dilabeli. Kalau dalam gambar ini mana yang hexagon, mana yang square, mana yang triangle. Nah, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam model training. Setelah dilatih, dilakukan pengujian atau testing data. Nah, setelah dites, apakah program tersebut bisa memprediksi mana yang square, mana yang triangle, seperti itu. Nah, kesuksesan dari face recognition itu ada pada outputnya di sini. Jadi seberapa tepat dia memprediksi mana yang square, mana yang triangle, seperti itu. Nah, dalam konteks pengenalan wajah, setiap gambar wajah dalam dataset diberikan label yang sesuai dengan ID yang menunjukkan identitas atau kelas dari wajah tersebut. Nah, kemudian model dilatih untuk mengenali pola atau fitur-fitur yang terkait dengan setiap label. Dalam hal ini, saya menggunakan label LBPH Recognizer. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini dari dataset yang dikumpulkan. Jadi nanti ada program yang pertama kita melakukan mendeteksi wajah. Jadi di dalam face recognition itu juga terdapat face detection. Jadi di mana program tersebut mendeteksi wajah saya, kemudian dia mengcapture atau memotret wajah saya dari berbagai bentuk sehingga dikumpulkan dalam suatu dataset seperti ini, dan di sini sudah terlabeli, ada namanya. Nah, kemudian dataset ini dimasukkan ke dalam training model yang tadi saya menggunakan ini LBPH Recognizer, kemudian dilakukan testing sehingga nanti dikasih berupa gambar atau video wajah saya, dia bisa mengenali, ini Rizky berusia 20 tahun dengan akurasi sekian persen, seperti itu. Nah, dari tadi saya bilang menggunakan metode LBPH. Apa sih LBPH itu? Jadi model untuk melatih sistem pengenalan wajah itu ada beberapa jenis. Ya, kalau kalian kenal dengan yang namanya OpenCV, pada library OpenCV pada Python itu ada beberapa jenis. Nah, di sini saya menggunakan metode LBPH atau kalau disingkat itu Local Binary Pattern Histogram. Ada juga yang multilokal dan lain-lain. Nah, LBPH adalah salah satu metode pengenalan wajah yang bekerja dengan cara menghitung histogram pada pola biner lokal dari piksel-piksel di sekitar setiap piksel dalam citra wajah. Metode ini kemudian menghasilkan representasi wajah yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pengenalan.
Jadi untuk pengenalan kita menggunakan metode LPBA. Nah, untuk deteksi wajah, metode yang digunakan adalah menggunakan algoritma deteksi wajah seperti HR Cascade Classifier. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita mengenali wajah, kita harus mendeteksi wajah tersebut terlebih dahulu. Nah, Cascade Classifier dalam OpenCV adalah bagian dari algoritma deteksi objek yang berfungsi untuk mendeteksi objek tertentu seperti wajah berdasarkan model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, dalam kasus face recognition, itu yang dideteksi itu adalah wajah. Nah, seperti ini di kanan saya tampilkan salah satu potret wajah, yaitu wajah saya ketika dideteksi oleh HR Cascade Classifier ini. Oke, sekarang kita lanjut ke demonstrasi program. Oke, kita keluar dan masuk ke. Nah, jadi di sini saya menggunakan program Python dan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, sebelum masuk ke program, di sini saya ingin memberitahu ke teman-teman bahwa sebelum kita menyiapkan program, di sini saya sarankan membuat folder baru dulu. Di sini saya membuat folder Python face recognition, dan di sini ada 3 program yang mana fungsi dari 3 program tersebut. Yang pertama adalah dataset, yaitu mengumpulkan kumpulan wajah saya sebanyak-banyaknya yang nantinya dimasukkan sebagai data input atau dilatih dalam model. Nah, kemudian training ini adalah untuk melatih program ini, dan kemudian yang detection ini adalah untuk menguji apakah dia sudah bisa mengenali wajah saya atau belum. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kita juga untuk mendeteksi wajah, kita juga perlu bantuan dari di sini namanya fungsi HR Cascade Frontal Face Default dan berekstensi XML. Di sini saya menggunakan frontal face untuk mendeteksi wajah, dan juga sebagai tambahan di sini saya ingin mendeteksi mata. Jadi maksud saya kita mendeteksi wajah saya dan mata saya biar program ini jalannya itu lebih akurat. Nah, 2 file ini bisa kita download di sini di GitHub. Kemudian ketikkan saja HR Cascade file, kemudian di sini ada banyak sekali file. Nah, karena saya ingin menggunakan mata dan juga wajah, jadi kita cari yang HR Cascade.xml, kemudian kita download di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang frontal face. Kemudian kita download juga. Nah, ini frontal face default. Kemudian kita download. Nah, setelah itu kita jadikan satu, karena saya sudah mendownload, jadi nggak usah di-download lagi. Kita jadikan satu di folder yang jadi satu sama program tadi. Tujuannya biar apa? Biar nanti kalau kita membuka langsung di open folder seperti ini. Jadi kita pilih face recognition, kemudian nah ini sudah terdapat program, 3 program yang kita ketikkan tadi, dan juga 2 file yang kita butuhkan untuk mendeteksi. Nah, selain itu di sini kita menggunakan bantuan library seperti CV2, NumPy, OS, kemudian ada juga PIL, kemudian ya itu library yang saya gunakan. Jadi sebelum menjalankan program ini, pastikan bahwa Python di laptop kalian sudah memiliki library CV2. Kalau misal belum terpasang CV2, biasanya di sini ada garis kuning-kuningnya, atau di sini juga terdapat garis kuning, itu berarti tandanya belum terinstall. Di sini biasanya pada problem ini juga ada muncul bahwa angka gitu, artinya di sini belum terinstall itu library CV2. Nah, untuk menginstal biasanya kita bisa ketikkan di ini cmd terminal. Kalau nggak muncul bisa kita klik di sini
yaitu pip install opencv.python. Nah, kemudian di enter, lalu program ini akan mendownload library OpenCV. Selain itu selain di sini bisa kita juga menggunakan prompt yang ada di sini, yaitu Anaconda 3 prompt ini juga bisa. Tapi karena saya tidak ingin membuka banyak aplikasi sehingga saya tuliskan saja di sini. Nah, namun sayangnya seperti yang saya katakan tadi, kita adalah menggunakan fungsi CV2 face LBPH face recognition, di mana fungsi ini kita tidak bisa menggunakan fungsi ini pada OpenCV yang versi terbaru. Jadi pada versi baru itu tidak terdapat fungsi CV2 face LBPH face recognition. Nah, untuk mengatasinya, selain kita mendownload OpenCV yang ini, OpenCV Python, biasanya kalau kita baru mendownload OpenCV Python, itu dikasih versi yang terbaru. Nah, untuk itu kita perlu mendownload lagi, yaitu pip install OpenCV contrib Python. Nah, nanti setelah download selesai, baru nanti di CV2 face LBPH ini bisa melakukan training data seperti itu. Jadi agak tricky di sini kalau menggunakan Python karena kita harus tahu library-nya. Nah, kemudian di sini juga setelah import nanti asnp ini untuk mengakses file kita yang ada di dalam folder. Kemudian untuk mengakses, jadi ketika dataset ini nanti di run, dia akan mengambil gambar wajah saya, kemudian disimpan dalam folder baru bernama dataset. Nah, setelah itu untuk mengentrain ini, kita panggil yang folder baru tadi. Nah, kita panggilnya lewat library ini, import numpy asnp, kemudian from field import image. Nah, selain OpenCV, kita juga perlu mendownload pip install below. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga nanti library pil ini bisa digunakan. Nah, oke. Untuk pengantarnya sampai sini saja, lalu kita langsung menggunakan saya demonstrasikan saja. Nah, karena di sini nanti akan mengambil memotret wajah saya, jadi di sini saya matikan dulu kamera saya karena tidak bisa double. Kamera saya cuma satu. Nah, pada dataset ini kita menggunakan kamera dengan library tadi, CV2 video capture. Nah, di sini kalian isikan 0, bisa 0, 1, atau 2, tergantung kamera mana yang kalian gunakan. Nah, karena saya menggunakan kamera laptop bawaan ini, saya menggunakan angka 0. Kemudian deteksi wajah, deteksi mata, kita menggunakan yang tadi Cascade Classifier, kemudian Face ID dan Eye ID, kita input saja satu. Kemudian count ini beberapa kali kita mengambil gambar gitu. Jadi di sini saya masukkan nilai awalnya 0, dan ketika nanti count-nya itu lebih dari 100, maka program ini kita hentikan. Nah, ini ada kamera release, destroy all windows. Nah, langsung saja kita run. Nah, cara nge-run-nya kita juga sama, bisa lewat Anaconda prompt yang ada di sini. Bisa juga kita lewat sini ya. Di terminal kita klik bagian Anaconda, bagian comment prompt. Nah, kemudian di sini kita panggil file ini dengan cara pastikan dulu ininya benar ya, karena tadi saya nyimpannya di D,
Python face recognition. Nah ini jadi base ininya sudah benar ya. Nah alamat filenya ini sudah benar, tinggal kita panggil saja Python dataset. Jangan lupa kita menggunakan format py. Nah coba kita run. Nah, ini dia sudah mulai mengambil gambar wajah saya ini. Kita tunggu saja hingga programnya selesai. Nah, kalau selesai, ini di sini ada folder baru bernama dataset. Yang mana ini kumpulan dari potret wajah saya. Harusnya ada 100 ya, sampai 102. Nah, ini bisa kita cek di sini ada folder baru yang namanya dataset. Kemudian, nah ini adalah cuplikan wajah saya dari 1 hingga 100. Nah, saya kira sampai 100 saja cukup untuk melatih program ini mengenali wajah saya. Nah, setelah itu, ini merupakan data input. Selanjutnya kita latih menggunakan program yang kedua, yaitu Python training.py. Nah, nanti juga sama, dia memanggil gambar-gambar yang ada di folder dataset ini, kemudian dia akan membuat folder baru bernama trainer. Itu. Jadi gunanya import numpy dan fill ini tadi itu biar filenya itu bisa dipanggil. Nah, kemudian recognizer-nya ini kita menggunakan fitur face LBPH yang saya jelaskan di slide PPT tadi. Kemudian detektornya kita menggunakan fitur cascade classifier sama kayak yang tadi. Nah, di sini coba kita run programnya. Nah, kita lihat di sini ada folder baru rapi, namanya trainer. Ya. Jadi program ini tadi kita melatih model untuk mengenali saya. Jadi ini kalau sudah begini ada folder baru dan di dalamnya ada file trainer dengan ekstensi YML, artinya program ini sudah selesai melakukan pelatihannya. Jadi sekarang tinggal kita uji model ini menggunakan program ketiga. Di sini programnya kurang lebih sama, hanya saja kita tambahkan nama. Tadi. Namanya juga sama, kita menggunakan nama saya Rizky 20 tahun dan nanti kita gunakan persentasi nilai akurasinya berapa persen seperti itu. Seperti yang ada di dataset ini tadi. Nah, kita run program ini Python detection.py. Nah, ini dia. Jadi ini dalam video dia sudah bisa mendeteksi wajah saya. Ya, di situ ada tulisan Rizky 20 tahun dengan akurasi yang cukup bagus ya. 60 hingga 70%. Nah, di sini kalau saya tutup wajah saya, dia sudah tidak bisa mendeteksi. Nah, mantap. Ya, kita hentikan dulu programnya. Karena di sini tadi lupa, saya tidak menghentikan program. Jadi kita hentikan manual saja. Kita klik Ctrl C. Oh, masih mendeteksi.
Nah, kita hentikan dulu programnya dan kita lanjut ke presentasi. Jadi seperti itu tadi demonstrasi dari program saya. Nah, kesimpulannya, untuk merancang machine learning yang digunakan untuk face recognition atau pengenalan wajah, di sini kita dapat melakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan aplikasi Visual Studio Code, dengan bantuan library OpenCV dan LBBA Recognition. Nah, sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan saya ucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.